Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli dari 11 TKJB. Saya akan mewawancarai narasumber yang berasal dari warnet Dragonet. Oke, pertanyaan pertama, Kak. Berapa harga billing di warnet ini? Harga billingnya terbagi ke dalam dua, ada yang standar sama yang VIP. Untuk standar harga per 1 jamnya itu 2.500 dan untuk VIP 4.000. Apakah warnet ini menyediakan makanan dan juga minuman bagi pelanggan? Iya, kami menyediakan minuman dan juga makanan. Kan kita tahu sendiri kan kalau main warnet terus berjam-jam itu jadi haus, lapar, bosen juga. Jadi dengan itu kami menyediakan. Pertanyaan berikutnya. Peraturan apa saja yang harus dipatuhi di warnet ini? Peraturannya sih yang pertama enggak melanggar undang-undang. Contohnya jangan menonton video 18++, jangan bermain judi online. Itu juga peraturannya udah tertera juga kan di depan. Terus untuk anak-anak sekolahan yang memakai baju seragam tidak diperbolehkan masuk. Jadi kalau ada anak-anak pagi-pagi datang ke sini, selalu kita sebagai karyawan di sini selalu bertanya apakah mereka atau tidak. Apa pengalaman Anda menjadi penjaga warnet di sini? Pengalamannya mungkin jadi lebih banyak tahu karakter anak-anak. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mengadakan stok dan pengisian di warnet ini? Stok seperti Stok makanan, minuman. Ya kalau stoknya udah, kita melihatnya kalau stoknya udah setengah dari persediaan yang ditetapkan, kita selalu belanja untuk pagi-pagi sebelum buka. Jadi terus laporan untuk stok yang harus disediakan oleh pemiliknya, kita selalu laporan setiap kayak penjualannya banyak, laporan Bu ini tinggal segini, ini penjualan hari ini. Jadi menjaga komunikasi juga sama pemiliknya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari jam berapa warnet ini dibuka dan sampai jam berapa warnet ini ditutup? Dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan pelanggan jika ada yang melanggar peraturan? Apa yang dilakukan pelanggan? Jika ada yang melanggar peraturan di warnet ini? Apa yang dilakukan saya? Apa yang dilakukan pelanggannya? Pelanggan, customer. Pelanggan yang melakukan pelanggarannya siapa? Customer ya. Terus yang Apa yang dilakukan misalkan dikeluarkan dari warnet apa yang saya lakukan terhadap pelanggan tersebut? Ya, jika melakukan pelanggaran ya ya kami kasih tahu kalau contoh satu pelanggaran mereka, contohnya anak sekolah datang ke sini memakai baju seragam, kami kasih tahu kalau ada jam sekolah kami tidak mengizinkan untuk bermain, dengan terpaksa kita mengeluarkan mereka. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada berapa jumlah karyawan yang bekerja di warnet ini? Jumlah karyawan di sini ada 2. Gimana Anda melihat masa depan bisnis warnet di tengah perkembangan teknologi? Saya yakin masa depan warnet ini bisa terus berjalan apabila kita terus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda mengoptimalkan suhu ruangan yang berada di warnet ini? Kami menyediakan AC dan kipas angin agar suhu ruangan tetap stabil dan
tidak berpengaruh kepada PC-PC. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana menghadapi persaingan dengan warnet lain di sekitar sini? Menghadapi persaingan dengan cara mendengarkan seperti keluhan kritik dari pelanggan agar warnet kita bisa memperbaiki keluhan-keluhan tersebut dan menunjukkan bahwa kualitas warnet kita itu lebih baik. Oke. Sejak kapan warnet ini dibuka dan juga pada tahun kapan? Warnet ini dibuka sekitar tahun 2019. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem kerja di warnet ini? Sistem kerjanya dibagi dua, shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi dari jam 7 sampai jam 1 siang, dan untuk shift siang dari jam 1 sampai jam 8 malam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem keamanan di warnet ini? Sistem keamanannya sangat dijaga. Kami menyediakan CCTV dari setiap ruangan, dari depan juga disediakan juga. Ada 5 CCTV. Seberapa kuat? Seberapa kuat keamanan WiFi di warnet ini? Sangat kuat. Kami yakin warnet di sini tidak bisa dibobol. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapa rata-rata customer memesan billing dalam warnet ini? Rata-rata sih tiap orang beda-beda. Paling banyak misalkan 5.000 atau billing gitu. Paling banyak sih Paling umum lah. umumnya 4 jaman, 4 jam itu berapa? sekitar, kalau di standar sekitar 10.000. Kalau di VIP sekitar 16.000. Berapa rata-rata customer memesan billing dalam warnet ini? Rata-rata customer memesan 4 jam. Harganya kalau di standar 10.000, kalau di VIP 16.000. Bagaimana mengoptimalkan kinerja PC atau komputer di warnet ini? Kami rajin menservis dan membersihkan PC-PC komputernya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana tahap interview dalam tahap rekrutmen di warnet ini? Penerimaan karyawan. Ya, apakah ada tahap-tahapnya, misalkan misi data diri dan juga interview, atau langsung masuk? Cuma mengisi data diri, tidak interview, cuma kita ada perjanjian kayak harus jujur dalam bekerja. Jadi atasan kita tidak banyak menuntut, yang penting kita kerja di sini jujur, bisa dipercaya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana membuka dan membuat perusahaan warnet ini? Harus menyiapkan modal dan juga Lokasinya strategis. ya lokasinya juga harus strategis, terus kayak pengalamannya juga harus ada dalam berbisnis. Oke, pertanyaan berikutnya, di mana keberadaan lokasi warnet ini? Lokasi warnet ini berada di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Blok G1 nomor 9, Sukanadi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah wifi internet di warnet ini pernah dibobol oleh seseorang yang tidak dikenal? Selama saya kerja di sini belum pernah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi pelanggan yang lupa membayar atau mengakumulasi tagihan warnet ini? Kita langsung menegurnya. Oke.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengoptimalkan software yang berada di komputer atau PC di warnet ini? Kita mengecek dan membersihkan penyimpanannya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan warnet ini? Menjaga kebersihan, pastinya setiap pagi sebelum dibuka kita membersihkan dulu. Setiap ada yang main, kita cek dia habis mainnya, takutnya ada bekas makanan, bekas kotoran, membersihkan dulu. Terus sebelum tutup juga kita pasti membersihkannya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah CPU atau komputer di warnet ini sudah memadai dengan kriteria pelanggan atau customer? Menurut saya sih dan menurut pelanggan sih sudah, karena tidak ada banyak keluhan juga dari pelanggan. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang bikin Anda tertarik untuk bekerja menjadi penjaga warnet di warnet ini? Yang bikin tertarik, menambah pengalaman juga sih, kan saya belum pernah juga pekerjaan yang sebelumnya sama pekerjaan yang sekarang juga berbeda, itu sih menjadikan pengalaman. Terus kalau jadi penjaga warnet juga lebih tahu, semua orang lebih tahu banyak, jadi itu sih yang membuat saya tertarik. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa banyak PC dan komputer yang berada di warnet ini? Untuk jumlah keseluruhan ada sekitar 60-an, tapi untuk yang dipakai di PIB ada 16 dan di standar ada 12. Kami tidak memakai semuanya karena itu buat cadangan saja, takutnya ada yang rusak, jadi disimpan di lemari.